Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Nova Arif. Apa kabar para mirsa di rumah? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Bahagia bersama keluarga, lancar rezekinya dan lancar usahanya. Amin ya robbal alamin. Baik, jumpa lagi bersama saya di channel Nova Arif. Kali ini saya akan bagikan mengenai video latihan yang saya lakukan setelah melakukan latih berjalan di sore hari. Latihan ini adalah untuk latihan penguatan di bagian otot lengan dan juga siku, yang mana ini akan membentuk kekuatan yang akhirnya bisa menguatkan tangan kita supaya bisa kembali seperti sedia kala. Latihan ini pun juga bisa melatih kekuatan bahu, juga mengaktifkan kembali fungsi dari pergerakan di bagian tulang belikat tangan kita. Dan dilanjut lagi dengan cara berlatih mengangkat kaki ke belakang untuk menghindari adanya gangguan saat berjalan, yaitu jalan menyeret, yang biasanya sering terjadi pada para penderita pasca stroke melatih latihan berjalannya. Jadi untuk meringankan langkah kaki, kita wajib melakukan latihan mengangkat kaki ke belakang seperti ini. Jadi latihan ini adalah sesuatu yang bisa kita lakukan di saat-saat luang maupun sesempatnya kita. Akan tapi usahakan di sini setiap hari lakukanlah latihan seperti ini, bertujuan untuk memudahkan kita saat melangkah, sehingga pada saat kita berjalan langkah kaki kita akan semakin ringan dan terhindar dari keserimpet ataupun terjadinya tersandung pada saat kita berjalan. Jadi kita hindari pada saat kita berlatih berjalan kita tersandung dan sampai terjatuh. Itu adalah sesuatu yang harus kita hindari, yang mana adalah sesuatu yang wajib kita perhatikan supaya tidak menambah cedera ataupun luka yang pada saat ini kita sebagai seorang penderita stroke sudah mengalami kelemahan tubuh. Jadi di sini wajib kita hindari dan kita wajib perhatikan supaya pada saat kita berjalan benar-benar fokus. Mohon maaf. Jadi di sini saya harapkan bagi para pemirsa maupun keluarga yang mendampingi suami ataupun keluarga yang lagi menderita serangan stroke, yaitu dengan cara memberikan edukasi bahwa seorang penderita stroke wajib menghindari terjadinya terjatuh. Lihatlah kondisi tangan saya masih sedikit spastis ataupun kaku, yang mana hal ini terjadi ketika badan saya gunakan untuk melakukan gerakan-gerakan tertentu yang mana membutuhkan konsentrasi dan juga membutuhkan kekuatan yang harus saya keluarkan. Lihatlah perbedaan antara tangan yang sehat sebelah kanan dan tangan yang lemah sebelah kiri. Tangan sebelah kiri cenderung tidak bisa rileks. Di sini terbukti bahwa kekuatan pikiran sangat berpengaruh sekali terhadap kondisi tubuh yang lemah akibat serangan stroke. Jadi, mengapa saya selalu berkata di sini, kita bisa karena terbiasa, kita pulih karena rajin berlatih. Semuanya terbukti bahwa semuanya masih harus kita perbaiki, fokus satu persatu. Jadi, untuk seorang penderita stroke yang pasca serangan stroke wajib selalu berpikir positif dan selalu berpikir untuk meninggikan yang namanya empati.
karena di sini kita bersama-sama untuk berjuang menggapai kepulihan dari kelemahan tubuh akibat serangan stroke. Semoga apa yang saya berikan ini bisa bermanfaat, bahwa modal utama untuk kita bisa bangkit pertama yaitu semangat, yang kedua adalah berpikir positif dan bisa menerima keadaan, berdamai dengan kondisi tubuh kita, bahwa kondisi tubuh kita yang dulu dengan sekarang sudah berbeda, maka kita akan lebih mudah dalam hal melakukan latihan-latihan seperti ini. Latihan ini adalah latihan kekuatan paha dan juga latihan keseimbangan, yang mana pada saat kita mengangkat kaki yang lemah ke atas tangga ataupun anak tangga seperti ini adalah melatih kekuatan pada kekuatan kaki yang lemah. Sedangkan pada saat kita turun ke belakang, ini adalah latihan untuk keseimbangan tubuh kita. Jadi kita bisa melangkah seperti ini tanpa harus melihat ke belakang. Jadi latihan ini tahap bertahap akan semakin baik jika kita rutin berlatih. Karena saya dulu melakukan latihan ini seperti mau jatuh dan tidak seimbang. Jika terbiasa maka akan terjadi seperti ini. Serasa tidak terlihat seperti orang pernah terkena serangan stroke. Padahal di sini saya sudah mengalaminya dan sampai 2 kali. Inilah kondisi tubuh saya menjelang 2 tahun, kondisi pasca serangan stroke, dan terlihat sekali bahwa semuanya terbukti. Kita bisa karena terbiasa, kita pulih karena rajin berlatih. Ini semua saya bagikan, dan mohon maaf memang gerakan saya ini memang sedikit perlahankan supaya bagi para penderita stroke bisa paham gerakan-gerakannya dan bisa istilahnya memperhatikan dengan seksama kondisi latihan yang harus kita lakukan. Dikarenakan apabila gerakan ini terlalu cepat, biasanya banyak yang sering bertanya bagaimana cara latihannya, bagaimana seperti apa dan lain sebagainya. Jadi mengapa saya melakukan latihan ini sedikit saya perlahankan supaya gerakannya bisa lebih diperhatikan. Dikarenakan latihan-latihan seperti ini di saat pandemi adalah sesuatu yang memang sangat-sangat kita butuhkan, dikarenakan biasanya untuk kita bisa menuju ke rumah sakit hanya pasien-pasien yang termasuk golongan gawat darurat saja. Biasanya di sini untuk fisioterapi banyak sekali yang harus kita antrikan ataupun biasanya juga terbatas waktunya. Yang dulu 1 minggu bisa 3 kali, saat ini mungkin hanya bisa 1 bulan 2 kali saja. Itu dikarenakan kondisi daerah kita ataupun kondisi negara kita masih berpandemi COVID-19. Jadi kita pahami mengapa saya selalu berbagi seperti ini. Ini adalah latihan saya dan saya ingin berbagi kepulihan, berbagi caranya, latihan-latihannya seperti apa. Dan bagi penderita stroke yang ingin melihat kondisi saya di awal, coba lihat video saya di saat-saat awal. Ada saya berbagi video saya ini kurang lebih 1 tahun yang lalu, kurang lebih di tanggal 27 Mei 2020. Saya ingat sekali pertama kali saya membuat video di channel YouTube saya ini adalah di tanggal 27 Mei 2020. Itulah saat saya pertama berani untuk bisa memberikan berbagai metode dan juga berbagi pengalaman bahwa stroke bisa pulih. Itu nyata terjadi jika kita rajin berlatih. Obat ataupun terapi yang lainnya itu adalah sebagai penunjang kepulihan dan kesembuhan kita dari kelemahan tubuh pasca serangan stroke. Jadi bagi penderita stroke, jangan terlalu percaya dengan obat ataupun hal-hal yang lain yang ditawarkan dengan harga yang sangat mahal, karena stroke itu bisa pulih dengan cara berlatih. Tanyakan kepada siapapun yang pernah menderita stroke ataupun dokter yang Anda kunjungi setiap bulan untuk berkonsultasi. Pasti dokter akan berikan informasi yang positif
dan nyata terjadi. Dikarenakan banyak sekali para penderita stroke yang mendapatkan tawaran-tawaran ataupun informasi yang hanya untuk kepentingan pribadi, yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi saja. Di sini banyak sekali beberapa orang ataupun oknum-oknum yang sengaja mengarahkan kepulihan stroke-nya itu dikarenakan alat ataupun jam yang bisa menyembuhkan stroke. Padahal jam itu tidak bisa menyembuhkan, akan tapi hanya bisa melakukan pengenceran darah saja. Dikarenakan kinerja jam tersebut hanya untuk mengencerkan darah saja dan melancarkan aliran darah. Untuk pulih dari kelemahan tubuh akibat serangan stroke itu bukan dikarenakan aliran darah yang lancar saja, akan tapi perlu latihan untuk menguatkan otot dan juga pengaktifan saraf seperti sedia kala. Jadi jangan pernah terjebak, apapun itu produknya, semuanya hanya untuk komersil saja, hanya keuntungan pribadi, yang mana semuanya adalah kepentingan pribadi yang ingin mendapatkan keuntungan dari kelemahan tubuh kita akibat serangan stroke. Tetap berpikir cerdas dan positif. Semuanya saya bagikan berdasarkan pengalaman pribadi saya. Bahkan ada teman yang dekat dengan saya menyampaikan dengan menggunakan alat tersebut hanya bisa merilekkan pada saat dia tertidur. Jadi gangguan tidurnya lebih nyenyak dan tidak ada efek apapun di bagian tubuh yang lemah jika tidak berlatih. Baiklah, saya sampaikan di sini. Mohon maaf sebelumnya karena saya sampaikan di sini adalah jujur dan apa adanya. Tetaplah semangat, stroke pasti bisa pulih, nyata terjadi jika kita rajin berlatih. Pulih dari stroke adalah dari keinginan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.